Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya suka damai, lembut, tidak memihak dan tidak munafik. Tertulis di dalam kitab Yakobus 3 ayat 17, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ayat di atas terambil dari kitab Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah hanya sebuah keling. Kata bijak Alkitab hari ini adalah hal yang besar untuk setia dalam hal-hal yang kecil. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, para ilmuwan telah sepakat bahwa keling yang cacat merupakan penyebab tenggelamnya kapal Titanic yang tak dapat tenggelam itu. Menurut para peneliti yang baru-baru ini menyelidiki bagian-bagian kapal yang berhasil dikumpulkan dari puing-puing Titanic, keling kapal yang terbuat dari besi tempa, bukannya baja, menyebabkan badan kapal terbuka seperti resleting.
Nasib Titanic membuktikan bahwa menghabiskan uang untuk peralatan mewah dan promosi publik, tetapi mengabaikan bagian-bagian yang kecil, adalah tindakan bodoh. Dalam beberapa hal, gereja hampir sama seperti kapal, dan banyak orang di dalam gereja bertindak sebagai keling kapal. Meskipun keling sepertinya tidak penting, merekalah yang menyatukan bagian-bagian kapal dan menjaganya agar tetap mengapung. Banyak orang merasa tidak penting, bahkan perasaan itu juga menyerang orang-orang Kristiani, dan beberapa orang melakukan hal-hal yang menyakitkan untuk membuat mereka merasa penting. Yakobus berkata, "Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Yakobus 3 ayat 16. Orang-orang yang terkorupsi oleh keinginan duniawi akan kecantikan, kekayaan, dan kekuasaan dapat meruntuhkan gereja-gereja besar, tetapi orang-orang yang murni dan tak bercacat menyatukan gereja. Sebagai anggota gereja, kita harus menjadi keling-keling yang tak bercacat. Jika kita murni, kuat, dan berdiri teguh, kita akan dipakai Tuhan untuk menjaga kapalnya agar tetap mengapung di tengah krisis. Hikmat dari atas, Yakobus 3 ayat 17 berkata, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik." Hikmat dari atas berbeda dengan hikmat dunia. Pada waktu hikmat yang dari atas bekerja dalam kehidupan orang percaya, hikmat tersebut akan membuahkan kebajikan yang kait-mengait dengan kebajikan-kebajian yang lain. Tanda yang pertama dan utama dari hikmat yang dari atas adalah kemurnian. Sangat tidak kebetulan Yakobus memulai daftar ciri hikmat yang sejati dengan kemurnian atau kesucian, sebab hal tersebut merupakan karakteristik firman Allah. Orang yang suci dan murni adalah orang yang bebas dari cacat moral dan spiritual, yang merupakan tanda dari mendua hati. Ibadah yang murni mengandung hikmat yang benar sebagai sumber kemurniannya. Dalam khotbah di bukit, orang-orang yang memiliki kemurnian hati, suci hati, adalah murid-murid Kristus yang berbahagia karena mereka akan melihat Allah. Untuk menjadi murni, orang percaya harus memisahkan diri dari pencemaran hikmat duniawi, dan salah satu aspek dari ibadah yang murni adalah menjaga diri dari pencemaran dunia. Namun orang percaya yang masih hidup dalam dunia, memiliki kecenderungan untuk dipimpin suatu waktu oleh hikmat dunia, sehingga Yakobus dalam ayat-ayat selanjutnya juga mengingatkan agar mereka mendekat kepada Allah untuk menyucikan diri. Hikmat yang murni mengkompromikan kebaikan dan berkat Allah untuk kepentingan diri sendiri. Justru sebaliknya, hikmat surgawi yang murni teraplikasi dalam perbuatan nyata mengasihi sesama tanpa memandang muka. Selanjutnya, Yakobus mendaftarkan manifestasi sikap dan perilaku dari hikmat yang dari atas: pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tiga pertama dari sifat-sifat ini adalah istilah yang hanya digunakan oleh Yakobus dalam suratnya. Sifat-sifat ini menggambarkan orang-orang mempunyai status namun yang peduli terhadap orang lain dan yang bersedia untuk tunduk dan belajar dari orang lain. Daftar sikap ini sangat kontras dengan kepahitan, iri hati dan egois serta ambisi untuk menjadi paling rohani.
Karakter-karakter yang lain bersamaan dengan instruksi Yakobus sebelum-sebelumnya, tersebar dalam seluruh surat Yakobus, membentuk suatu gambaran yang lebih utuh. Menghasilkan buah-buah yang baik mengingatkan natur yang baru sehingga jelas bahwa dari buahlah suatu pohon dapat dikenal. Buah-buah yang baik hanya dihasilkan oleh orang-orang yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, membentuk suatu prinsip penilaian terhadap orang lain secara proper. Dengan demikian jemaat dapat saling membangun tanpa memandang muka dan iman dapat diaplikasikan dengan tepat dan baik. Yakobus menyebut orang yang memiliki hikmat surgawi sebagai pembawa damai. Dalam dunia pertanian, pembawa damai digambarkan seperti orang yang menaburkan benih-benih kedamaian. Sama seperti Allah, yang juga menaburkan benih firman yang hidup, maka orang percaya menabur perbuatan yang penuh damai akan menuai kebenaran. Menabur dalam damai adalah perbuatan-perbuatan yang berbelas kasihan dan tuaian. Yang dimaksud adalah buah-buah yang baik yang dicatat dalam ayat sebelumnya. Penggunaan kata menghasilkan atau tuaian dalam hubungan ini adalah gambaran yang mengagumkan dari kesuburan kehidupan yang berhikmat. Bijak atau berhikmat dalam menabur benih perdamaian menghasilkan multiplikasi perbuatan yang benar bagi seluruh anggota gereja. Gereja yang kaya akan misi pendamaian, yakni pelayanan penginjilan, diakonia bagi orang miskin, konseling, hospitality bagi orang asing, menyediakan tempat berteduh bagi yang membutuhkan, mengutus misionaris untuk memberitakan Injil, akan membuat gereja tersebut kaya akan buah-buah kebenaran. Kuasa doa orang benar. Minggu ini kita akan memasuki Minggu Roget, yang artinya berdoa. Dalam minggu ini, kita akan membahas tema kuasa doa orang benar. Sebagai orang percaya kita pun dapat mengalami kuasa doa itu asal hidup kita benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kita juga sering mendengar kesaksian dari saudara seiman yang mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan karena doa. Namun sebelum kita berdoa, Yakobus mengatakan bahwa kita harus saling mengaku dosa terlebih dahulu supaya doa kita didengar Tuhan. Banyak kisah dalam Alkitab yang menceritakan betapa berkuasanya doa orang benar itu. Ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat pun terjadi. Saat berhadapan dengan Ahab, Elia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Maka yang terjadi adalah hujan benar-benar tidak turun selama 3,5 tahun. Namun ketika Elia berdoa kepada Tuhan supaya turun hujan, langit pun menurunkan hujan. Tertulis, "Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat." Begitu juga dengan Elisa. Ketika ia berdoa, minyak dalam buli-buli seorang janda yang terlilit hutang tidak habis-habis sampai minyak itu dapat dijual, sehingga hutang-hutangnya terbayar, dan karena doa Elisa pula anak perempuan Sunem yang mati hidup kembali. Contoh lain dapat juga kita baca dalam Yosua 10 ayat 12-15. Di mana Yosua meminta kepada Tuhan agar matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon, dan doanya terkabulkan. Luar biasa. Itu adalah beberapa contoh bagaimana Tuhan menjawab doa dari orang-orang benar. Kekuatan doa sangatlah dahsyat jika kita meyakininya. Alkitab menyatakan, doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan. Doa adalah senjata ampuh mengalahkan musuh dalam bentuk apapun. Masalah atau pencobaan, doa mampu menggetarkan hati Tuhan, sehingga ia bertindak memberikan pertolongan dan menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Dalam berdoa, segala dosa-dosa harus kita bereskan, dengan mengakui dan memohon ampun kepada Tuhan, karena dosa menjadi penghalang utama doa kita sampai ke hadirat Tuhan. Saat kita bertobat dan berpaling dari dosa, maka doa kita berkuasa dan mendapat kekuatan yang dahsyat. Mengapa kita harus mengandalkan doa terlebih dahulu? Pertama, kita akan melihat pengalaman doa dari seorang nabi. Pada waktu itu Nabi Elia sedang menghadapi kejahatan Raja Ahab dan Allah mau memakai Elia untuk menyatakan keagungannya. Allah mau memakai Nabi Elia sebagai salurannya untuk menghukum Raja Ahab dengan tidak menurunkan hujan. Ketika Elia berdoa lagi, langit menurunkan hujan. Dalam kitab Yakobus dicatat bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan karena ia telah bersungguh-sungguh berdoa maka Allah menyatakan perbuatannya. Dengan kata lain, Elia mengandalkan kuasa Allah sehingga Allah melalui Elia menyatakan perbuatan ajaib. Demikian juga kita harus sungguh-sungguh berdoa mengandalkan kuasa Allah supaya melalui kita, Allah juga mau menyatakan kemuliaan-Nya. Kedua, dengan sungguh-sungguh berdoa mengandalkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya, maka doa seperti ini adalah doa yang memiliki kuasa. Dalam ayat 16 dicatat bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi sebelum ayat ini ada syaratnya, yaitu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi bukan hanya mengandalkan kuasa Allah saja, ayat ini juga mengingatkan kita untuk merendahkan diri dan mengaku dosa. Jika kita mengakui kekuasaan Allah tapi tidak sadar akan kedudukan diri sendiri, maka doa kita akan menjadi semacam perintah syukur. Maksudnya adalah doa kita memang adalah doa syukur. Tapi waktu masuk doa permohonan, kita sepertinya sedang memerintahkan Tuhan harus menggenapinya. Doa yang manjur harus didahului dengan pengakuan dosa dan kelemahan kita. Karena itu, dalam doa kita tahu mengaku dosa-dosa sendiri dan siapa yang berkuasa. Doa seperti ini akan memiliki kuasa. Ketiga, dahulukan berdoa sebelum bertindak. Dalam ayat 13 dicatat, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Hal ini mengajarkan kepada kita kapan sesuatu terjadi pada kita. Harus dahulukan doa, bukan mengatasinya dulu baru berdoa. Jadikanlah doa sebagai solusi pertama, bukan terakhir. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan hal besar dan kecil. Di dalam segala situasi carilah dahulu Dia. Karena kita sudah tahu kuasa Allah dan kekuatan doa, maka ingat, mari berdoalah. Sebagai manusia, dalam keadaan lancar kita sering lupa berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Tapi ketika berbagai kesulitan dan masalah datang menimpa kita baru sadar harus mengandalkan Tuhan.
Tuhan mau kita, mari, berdoalah, bersandar kepada Dia dalam hal-hal besar maupun kecil, karena hasilnya adalah kuasa-Nya sangat besar. Maka dalam segala hal ingatlah untuk selalu mendahulukan doa karena Allah menunggu kita berkata, "Mari, berdoalah." Dengan memahami betapa pentingnya berdoa dan kesungguhan kita berdoa di hadapan Tuhan, maka kita akan menemukan setidaknya ada dua kuasa doa orang benar, yakni: pertama, doa orang benar didengar Tuhan. Jika kita membaca Amsal 15 ayat 29, disebutkan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Hal senada juga kita bisa temukan dalam Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Semua orang yang ada di bumi ini bisa berdoa, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang benar kita memiliki keistimewaan dari Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan, doa kita menyentuh sorga. Haleluya! Kalau kita merasakan seakan-akan doa kita mentok atau tidak menembus ke sorga, mari kita evaluasi diri kita. Jangan sampai dosa menghambat doa kita sehingga tidak sampai kepada Tuhan. Kedua, doa orang benar akan mengubahkan hidup kita. Sebagai orang benar, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Hanya saja, arti nama Yabes kemungkinan besar adalah gambaran dari apa yang Yabes alami dalam kehidupannya, yakni kesakitan, kesukaran dan penderitaan. Yabes berdoa, dia berseru kepada Allah Israel, apa yang dia serukan? Perubahan hidup. Yabes berdoa, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes pun mengalami perubahan hidup. Kalau doa Yabes mendatangkan kuasa untuk mengubahkan hidupnya, demikian juga dengan doa kita. Saat keadaan dalam hidup kita sepertinya tidak sebagaimana yang Tuhan janjikan, berdoalah. Saat bisnismu dan keluarga kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, berdoalah. Saat lingkungan tempat tinggal kita, orang-orang yang kita kenal dan kasihi belum mengenal Tuhan Yesus, berdoalah, maka akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita dan sekitar kita. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dalam hari ini? Pertama, mari menjadikan doa sebagai skala prioritas dalam aktivitas kita setiap hari. Kita membuat doa sebagai tugas pertama kala kita bangun pagi, saat kita memulai karya kita, studi kita, bisnis kita, pelayanan kita. Kedua, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa berarti kita harus dimulai dari saling mengaku dosa, saling mendoakan agar kita beroleh kesembuhan dan pemulihan. Kita juga harus mendoakan orang lain, kota, bangsa dan pemerintah serta gereja kita. Dengan dukungan doa-doa kita, maka Tuhan akan bertindak menolong dan menyertai kehidupan kita. Karena itu, teruslah berdoa, jangan jemu-jemu, karena Tuhan mendengar semua doa-doa kita. Mari saya ringkas sedikit kitab Yakobus, penulis. Penulis surat ini adalah Yakobus, yang juga dikenal sebagai Yakobus si Adil.
yang disebut-sebut sebagai saudara kandung Yesus Kristus. Yakobus bukan orang percaya sampai kelak Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia menjadi gembala bagi gereja Yerusalem dan dianggap sebagai pilar bagi jemaat mula-mula. Tanggal penulisan, surat Yakobus kemungkinan besar merupakan bagian paling awal dari Perjanjian Baru, yang kemungkinan besar dituliskan pada tahun 45. Sebelum konsili pertama di Yerusalem pada tahun 50, Yakobus mati sebagai martir sekitar tahun 62, menurut sejarawan Yosefus. Tujuan penulisan, beberapa pakar menganggap surat ini dituliskan sebagai respon bagi interpretasi yang salah atas pengajaran Paulus terkait iman, pandangan ekstrim, yang dikenal dengan istilah antinomianis, menyatakan iman kepada Kristus membebaskan orang Kristen dari semua hukum Taurat, baik yang terkait hukum sekuler maupun moral. Surat ini ditujukan pada orang Kristen Yahudi yang tersebar di mana-mana. Martin Luther, yang menolak pengajaran dalam surat ini menyebutnya sebagai surat jerami, The Epistle of Straw, gagal memahami kalau pengajaran Yakobus mengenai perbuatan baik itu melengkapi bukannya bertentangan pengajaran Paulus terkait iman yang menyelamatkan. Paulus menekankan pembenaran oleh Allah, sementara Yakobus menekankan soal perbuatan baik sebagai buah dari pembenaran. Yakobus menulis kepada orang Yahudi untuk menguatkan mereka supaya tetap bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Yakobus menekankan kalau perbuatan baik secara alami akan timbul dari orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Ia justru mempertanyakan apakah seseorang sudah memiliki iman yang menyelamatkan jika buah roh tidak terlihat sama sekali padanya, hampir sama dengan deskripsi Paulus di Galatia 5 ayat 22-23. Ayat kunci, Yakobus 1 ayat 2-3 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Yakobus 2 ayat 17-18 berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Yakobus 3 ayat 5 berkata juga, "Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar." Yakobus 5 ayat 16b berkata, "Berdoa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Rangkuman, surat Yakobus menegaskan iman seharusnya berjalan beriringan dengan agama sejati, iman sejati dan hikmat sejati. Isi surat ini merupakan materi yang sama dengan khotbah Yesus di atas bukit yang dikisahkan di Matius 5-7. Yakobus memulai suratnya dengan menjelaskan tanda-tanda para pelaku iman. Di pasal kedua dan awal pasal ketiga,
Ia membahas soal keadilan sosial dan iman yang dibuktikan melalui perbuatan. Ia kemudian membandingkan dan membenturkan perbedaan antara hikmat dunia dan Allah, dan karenanya meminta kita menjauhi yang jahat dan mendekat kepada Allah. Yakobus menyatakan beberapa teguran kepada orang kaya yang menyombongkan diri dan mereka yang mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengakhiri suratnya dengan menguatkan orang Kristen untuk bersabar dalam penderitaan, mendoakan dan mengasihi satu sama lain, dan memperkuat iman melalui persekutuan. Surat Yakobus menyatakan hubungan antara iman dan perbuatan dengan jelas. Orang Kristen Yahudi yang masih begitu terikat kepada hukum Taurat kesulitan memahami bahwa tidak ada manusia yang dibenarkan karena perbuatannya. Yakobus menyatakan kalau tidak ada orang yang sanggup memenuhi tuntutan Taurat, karena kesalahan terkecil sekalipun sudah membuat mereka gagal. Karena barang siapa yang berusaha menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, sama saja dengan bersalah terhadap seluruhnya. Praktiknya, surat Yakobus ini menantang setiap orang Kristen untuk tidak hanya cakap dalam berkata-kata, tetapi juga cakap sebagai pelaku firman, sambil menjadi pelaku iman, tentu saja diikuti pertumbuhan terkait pengetahuan atas firman Tuhan. Yakobus menyerukan kepada kita untuk tidak berhenti sampai di tahap itu. Banyak orang Kristen yang melihat surat penggembalaan ini memuat 60 instruksi melalui 108 ayatnya. Ia menekankan pengajaran Yesus saat berkhotbah di bukit dan menyerukan kita untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan. Surat ini juga mengecam pemikiran bahwa seseorang bisa menganggap dirinya sebagai orang Kristen namun tetap hidup di dalam dosa, dan tidak menghasilkan buah-buah kebenaran. Iman mati seperti itu merupakan iman yang dipegang para iblis yang percaya dan gemetar di hadapan Allah. Iman seperti ini tidak bisa menyelamatkan karena tidak bisa dibuktikan melalui perbuatan baik yang dihasilkan oleh iman sejati yang menyelamatkan. Perbuatan baik bukan menjadi syarat keselamatan, tapi merupakan buah dari keselamatan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu,
bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.